Halo teman-teman, kembali lagi di podcast ini Gersi. Nah, sekarang aku di sini lagi sama kakak siapa nih? Boleh kenalan dulu nih kakaknya. Halo, nama aku Nada. Panggil aja Nada sih. Kakaknya kesibukannya sekarang ngapain aja nih kak? Boleh diceritain sedikit. Aku sekarang lagi ngajar sih basically. I'm an educational content creator juga. Jadi most of my contents are based on education, tapi juga ngajar baik online, kadang offline juga. Untuk kontennya tuh boleh tahu nggak sih kak kayak seperti apa gitu? Kalau kontennya itu sendiri, karena aku guru bahasa Inggris ya, jadi mostly ya tentang pendidikan bahasa Inggris. Jadi kayak sometimes aku bakalan ngasih tips and trick, kadang aku juga kayak bikin konten-konten yang fun gitu-gitu, dan mungkin juga apa namanya sharing pengalaman aku waktu kuliah S2 di UK. Oh, oh ya bahas di UK nih. Aku mau sedikit nanya. Sebagai anak Gersi ya kak, pernah nggak sih kakaknya nih mimpi buat kuliah di sana gitu? Atau ada keinginan dulunya atau gimana? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk kuliah di luar negeri itu memang impian sejak lama ya. Terlebih waktu SMA itu aku ditolak PTN waktu itu Hmm. kan. Jadi kayak aku pengen apa ya membuktikan kalau aku tuh bisa, dan waktu itu kayak aku punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri. Namun memang waktu itu memang terkendala biaya dan juga izin dari orang tua. Kebetulan mereka belum ngasih izin kalau aku lanjut S1 langsung ke sana. Jadi alhamdulillahnya waktu lulus S1 aku dapat kesempatan untuk lanjut S2 di luar negeri dengan beasiswa LPDP. Wih, Ya emang keren nggak banget nih. nggak expect banget sih, kayak oh my god. Ya. Itu kakak kayak pasti kan kakaknya tahu informasi nih buat itu tuh dari mana aja gitu. Kakaknya dari mana nih kalau boleh tahu informasi-informasinya? Ini kalau misalnya diingat-ingat jadi agak melo ya, soalnya waktu itu kan aku angkatan 18 ya, dan saat itu memang belum masif banget untuk informasi kuliah ke luar negeri, apalagi di Gersik, Iya. ya kan. Jadi waktu itu memang aku mengumpulkan informasi dari internet secara mandiri gitu kan, terus juga kayak tanya-tanya ke dosen aku, tanya-tanya ke apa namanya IRO. Dulu kalau di Unmu itu ada yang namanya International Relations Office, dan itu emang mengurusi untuk kegiatan-kegiatan di luar negeri. Jadi aku waktu itu sharing dengan kepala IRO-nya, dan kebetulan juga beliau adalah dosenku. Dan sebenarnya mereka itu sangat sangat suportif gitu loh. Cuma memang kan kalaupun misalnya aku cuma mengandalkan support dari mereka kan pastinya kan kurang Kurang. ya. Jadi waktu itu aku kayak memberanikan diri datang ke pameran pendidikan di Surabaya, Oh. dan waktu itu challenge-nya adalah di rumah nggak ada motor, aku nggak punya motor, and I was really broke back then, nggak punya duit, jadi kayak mau pakai Grab itu juga mahal, jadi aku ke sana naik angkot, kayak bayangin dari Gresik. Gersik. Ya yang waktu Ini itu aku sendiri belum ya kak? sendirian, jadi kayak Oh. bener-bener semuanya itu kayak aku memberanikan diri untuk ke sana sendirian pakai angkot, cuma bermodal tanya ke drivernya kayak Pak, ini kalau ke tempat ini naik apa gitu. Jadi kayak pas sampai di sana itu aku bener-bener kayak okay, so I need to make the most of it gitu. Jadi aku tanya-tanya ke perwakilan kampusnya, terus juga apakah ada beasiswa yang available. Aku waktu itu nggak ada nggak ada pemikiran buat ambil LPDP, karena waktu itu kayak emang I know my capacity itu memang belum bisa untuk dapat beasiswa itu gitu. Jadi kayak I seek for other opportunities. Cuma ya itu sih, back then it was a lot of effort. Kakaknya keren banget sih. Ini kalau boleh tahu semester berapa ya kak itu? Kalau kakaknya udah nyari-nyari tahu informasinya itu. Iya, jadi kebetulan aku angkatan 2018 kan. Iya. Jadi waktu itu aku udah dari 2020. Jadi mungkin 2 tahun sebelum lulus itu aku udah kayak cari-cari info, terus habis itu cari-cari kampus, ngepoin kampus, jurusan yang pengen aku ambil. Jadi memang itu kalau mau kuliah ke luar negeri menurutku juga harus banyak effort yang harus dikeluarkan, dan persiapannya juga nggak bisa cuma 1-2 hari atau 1-2 minggu gitu sih, harus
benar-benar disiapkan sejak dini. Terus momen apa yang bikin Mbak Nadine itu berani gitu loh daftar LPDP ini tuh? Momen yang bikin aku berani untuk daftar LPDP adalah ketika aku lulus S1 itu kan memang aku udah meniatkan untuk pengen lanjut S2 gitu kan. Jadi selama S1 tuh aku mencoba untuk kerja, cari pengalaman, terus habis itu ikut lomba. Jadi kayak maksudnya ikut lomba dan hal-hal yang bikin aku tuh deserve gitu loh untuk ambil LPDP. Dan waktu itu kayak pas waktu aku tahu kalau LPDP itu udah buka, aku coba untuk apply gitu dengan zero expectation, yang aku tahu kalau misalnya kalau aku gagal itu tuh memang memang kurang effort gitu loh. Coba di situ aku udah janji ke diri aku sendiri bahwa kalau aku cuma bertahan di comfort zone, di gresik-gresik aja, itu aku nggak akan berkembang gitu kan. Apalagi dari TK sampai S1 itu aku kan digersik terus gitu kan. Jadi kayak okay, maybe this is the time for me to step out from my comfort zone. Jadi aku dengan penuh harap itu apply LPDP dengan harapan aku juga bisa membawa perubahan untuk kota Gresik ini. Keren banget loh kakaknya. Aduh. Aku mau nanya lagi nih, kesalahan yang paling sering orang gagal masuk LPDP itu apa sih, Kak? Ya sekarang kita ngomongin LPDP ya, karena sebelumnya aku mau kasih disclaimer. Aku sempat gagal LPDP di tahap 1. Jadi LPDP itu kan biasanya bukannya 1 tahun 2 kali ya. Nah kebetulan di tahap 1 itu aku udah apply, cuma waktu itu memang belum rezekinya. Jadi di tahap 1 aku gagal, kemudian aku refleksi lagi, ternyata kesalahanku itu ada di rencana kontribusi. Karena memang kan kalau misalnya LPDP itu kan mereka orientasinya adalah ke pembangunan Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu mau lanjut S2 atau S3 itu make sure kamu tuh mau ngasih apa as feedback ke Indonesia gitu kan. Jadi memang istilahnya kalau di Gresik kita ngomongnya gak oleh sakar PDW ngono ya kan. Masih enak maksudnya. Iya. Ya? Iya betul. Jadi kayak dan rencana kontribusinya itu pun juga harus real dan bisa diimplementasikan. Jadi memang kita nggak bisa cuma bilang kalau aku habis S2 atau S3 aku mau memajukan pendidikan di Indonesia. Nah itu kan kayak terlalu general ya. Namanya kayak kita bukan presiden gitu kan. Itu bukan tugas kita memajukan pendidikan di Indonesia, tapi kita harus melakukan sesuatu yang berdampak. Nah dampaknya pun itu juga nggak harus yang langsung skala global yang yang wah gitu kan. Kita bisa melakukannya dari skop kecil di sekitar kita, misalnya di Gresik itu sendiri. Dan itu hal yang aku miss waktu apply di tahap 1. Jadi setelah itu aku kayak refleksi lagi ke diriku sendiri, terus juga ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sekitar. Nah, aku juga sempat diskusi dengan beberapa orang yang ada di Gresik Utara waktu itu, karena kebetulan doiku sekarang jadi suami ya. Itu beliau juga orang utara kan. Jadi kayak aku ketemu sama beberapa teman dia dan sharing-sharing terkait apa sih main problem dari segi pendidikan gitu kan. Ternyata memang di Gresik, ya khususnya di Gresik Utara itu mereka melihat bahwa bahasa Inggris itu masih sesuatu yang sangat kebutuhan tersier, kebutuhan mewah gitu kan. Jadi nggak semua orang butuh bahasa Inggris, dan kalaupun mau belajar bahasa Inggris tuh mahal. Betul. Ya kan, mahal, terus habis itu juga susah, dan sometimes nggak tahu kayak urgensi untuk belajarnya itu apa gitu. Jadi di sini ada berangkat dari itu aku berusaha untuk mengubah POV dan juga rencana kontribusiku untuk lebih targeted gitu. Jadi memang mentargetkan bahasa Inggris itu bukan suatu hal yang dipelajari hanya karena ada mata pelajarannya gitu kan, atau mata kuliahnya gitu kan. Cuma memang you need that untuk
your self development gitu. Betul. Apalagi kita tinggal di Gresik yang notabene-nya kota industri ya. Iya. Jadi emang harus sih. Terus kakaknya pernah minder nggak sih kayak dalam berbahasa Inggris tuh kayak pernah minder nggak? Ya of course ya, pasti ya maksudnya apalagi aku dulu SMA-nya itu bukan di bahasa, aku dulu anak IPA. Oh. Iya, jadi kayak aku waktu SMA itu pengen banget jadi dokter ya, biasalah ya, Iya. impian anak SMA gitu, mau jadi apa, mau jadi dokter. Cuma aku nggak apa ya, aku waktu itu terlalu idealis, terlalu ambisius, terlalu idealis tanpa melihat potensiku yang sebenarnya itu di mana gitu. Jadi pas waktu aku disuruh untuk ngomong bahasa Inggris, aku ngerasa kayak bahasa Inggris is not for me gitu kan. Dan kalaupun aku ngomong pakai bahasa Inggris itu bukan karena aku jago ya, karena kayak ya udah gitu, kayak pengen petentang-petenteng aja waktu itu SMA ya, biasalah ya. Cuma ya setelah itu I realized that I actually do have a potential that can make myself improved kayak gitu. Cuma rasa minder itu biasanya terlihat apa namanya ketika aku kayak aku bukan dari kota besar gitu kan. Maksudnya aku dari kabupaten yang notabene-nya kayak bahasa Inggrisnya ya biasa aja gitu dibandingkan sama orang-orang yang dari kota besar yang ya kayak Jaksel gitu kayak nggak bisa, which is literally kayak gitu. Pindah aja ke sana kami. Ya, jadi ya memang rasa minder itu ada sumpah. Cuma memang kayak aku berusaha untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa apa namanya, aku sudah berproses gitu kan. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk diriku. Jadi apa namanya, nggak seharusnya kita tuh memandang diri kita itu lemah. Ya. Betul. Ya, jadi di sini ada sedikit ada perbedaannya yang sangat signifikan di antara sombong sama percaya diri. Iya betul. Ya, jadi ada orang yang kayak melihat orang pede itu sombong, padahal dia tuh cuma memvalidasi dirinya sendiri bahwa dia itu nggak selemah itu gitu kan. Cuma memang sesuatu yang terlalu berlebihan itu nggak baik ya. Jadi memang ya harus ada self control juga. Iya betul, ada porsinya. Misalnya dalam sehari itu ada waktu 15 menit nih Kak buat belajar bahasa Inggris. Hal yang dilakuin pertama kali itu apa sih? Iya, di sini aku juga mau menekankan ya. Di sini aku mau menekankan bahwa bahasa itu adalah means of communication. Jadi salah satu media komunikasi yang seharusnya kita pakai untuk berkomunikasi. Jadi kita belajar bahasa Inggris itu bukan cuma ngeliat buku, ngerjain tugas, ngerjain latihan kayak gitu. Coba kalau kayak gitu doang, itu kita nggak akan bisa improve, kita nggak akan bisa maintain a conversation like human. Karena sejatinya bahasa dipakai itu tuh untuk bagaimana kita mentransfer message gitu, bagaimana kita mendeliver message agar si pendengar itu bisa memahami. Kalau misalnya kita cuma belajar bahasa Inggris dari apa namanya buku, terus ngerjain latihan, udah itu bahasa yang kita pakai itu malah pasif. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalaupun kalian punya 15 menit untuk belajar dalam sehari, gunakan itu untuk building the conversation. Entah itu misalnya dengerin podcast, ya kan? Podcast, nonton film pakai bahasa Inggris, subtitlenya bahasa Inggris. Jadi percuma kalau nonton filmnya bahasa Inggris tapi subtitlenya masih bahasa Indonesia, ya kan? Iya sih, katanya itu sangat berpengaruh ya Kak. Betul, karena kalau misalnya kita menggunakan bahasa Inggris, kita memasukkan bahasa Inggris itu ke dalam kehidupan kita, itu akan membuat yang namanya acquisition. Jadi bahasa itu bukan hanya language learning aja, tapi juga language acquisition. Jadi bagaimana kita itu menyerap bahasa. Kalau misalnya dianalogikan itu seperti anak kecil itu kan atau bayi-bayi lah, mereka belajar bahasa Inggris kan bukan melalui belajar secara eksplisit kan. Mereka mengikuti apa yang orang tua mereka omongkan, ya kan. Kita diajarin ngomong kayak gitu-gitu, mereka meniru lah basically apa yang mereka lihat. Nah, itu yang dinamakan language acquisition.
Nah, kita bisa meniru cara itu dengan memasukkan bahasa Inggris ke dalam kehidupan kita. Entah itu kita membiasakan untuk mendengar podcast pakai bahasa Inggris atau kita self talk. Kamu pernah nggak sih kayak self talk gitu, kayak ngobrol sama Iya, dirimu iya sendiri? sih pasti. Iya, nah Apalagi itu. kalau lagi capek gitu ya. Nah, ya kan, itu juga bisa tuh dipakai pakai bahasa Inggris. Nah, Hmm. jadi misalnya kayak, aduh capek banget nih. Nah, itu coba deh kamu dalam tanda kutip paksa ya untuk pakai bahasa Inggris kayak, wah, I'm so tired. Terus ya sudah gitu. Jadi sedikit-sedikit itu kamu akan membangun kebiasaan itu dan nantinya bahasa Inggris itu will become part of your life. Jadi seperti itu kalau misalnya kita mau belajar bahasa. Jadi nggak cuma terpaku dari buku aja gitu. Buku memang sangat membantu untuk biar kita itu terbiasa, biar kita tuh nggak lupa kayak Iya gitu. sih. Coba dalam aplikasinya itu kita harus membiasakan untuk menggunakannya di kehidupan Kehidupan sehari-hari, sehari-hari. ya, betul-betul. Jadi seperti itu. Terus aku mau nanya, banyak kok bisa memilih jadi English teacher dan juga content creator. Kenapa nggak pilih jalur lain dengan kemampuan banyak? Kebetulan memang aku bergerak di bidang pendidikan kan, dan menurutku dengan era yang sekarang di mana eranya sudah sangat digitalisasi dan juga belum lagi dengan the massive use of AI, semuanya kan maksudnya udah serba digital gitu kan, dan aku melihat dengan kita memanfaatkan teknologi itu kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar gitu. Kalau misalnya aku menggunakan jalur yang konvensional, yang tradisional kayak gitu-gitu, menurutku memang bisa memberikan dampak. Cuma kan itu lingkupnya masih terbatas. Iya sih, Ya. betul. Nah, sedangkan dengan aku menjadi English teacher yang nggak hanya mengajar secara face to face, tapi juga mengajar secara online, itu aku bisa nge-reach wider audience. Nggak hanya di Gresik atau nggak hanya di Java Iya. doang kan. Bahkan salah satu muridku tuh ada yang beliau dari Kalimantan, terus ada yang dari aku sempat diundang untuk ngajar TOEFL dengan audiens dari seluruh Indonesia. Nah, itu menurutku kayak salah satu cara agar kita tuh bisa meratakan pendidikan gitu. Betul. Ya, dan untuk educational content creator sendiri, menurutku itu hanya sebagai support system pribadi aku, karena dengan menjadi content creator itu aku bisa membawakan sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang lebih fun. Oh, Ya kan? iya, Kalau betul. misalnya kita cuma melihat sesuatu itu cuma disampaikan melalui kayak ya udah informasi aja gitu kan, akan terkesan kurang menarik ya. Apalagi Gen Z sekarang kan kayak kayak gitu mah cuma tinggal Google aja udah Iya, bisa, ya betul. kan? Kayak we need something that still delivers a message in a fun way. Jadi itu kurang lebih apa yang aku pertimbangkan ketika menjadi English teacher yang sekarang dan juga educational content creator. Berarti itu udah dari dulu banget ya, Kak? Iya, sebenarnya dulu tuh kayak dari aku kuliah S1 itu kayak aku udah nyoba-nyoba untuk terjun ke dunia content creator. Cuma memang waktu itu kan eh, dari segi ilmu juga belum belum cukup, ya kan. Terus juga dari segi tools juga belum memadai, dan mungkin aku belum punya sesuatu yang bisa di-share gitu. Jadi kayak dulu itu kayak pure aku cuma nge-share waktu aku ngajar private, ngajar ini, ngajar itu gitu. Jadi aslep, ya begitulah gitu. Cuma iya, jadi memang Kehidupan mahasiswa ya. iya kehidupan mahasiswa banget. Aku mau nanya, komen negatif nih. Pasti pernah kan dapet komen negatif sebagai content creator. Itu apa sih, Kak? Mungkin kalau misalnya komen negatif itu memang sesuatu yang nggak bisa kita hindari ya. Hindari, Maksudnya betul. kayak kita diem pun pasti ada yang ngomen, Namanya kan? content creator. Iya, apalagi konten kreator gitu kan. Nah, kalau untuk hate komen yang bener-bener hating itu alhamdulillah belum ada. Cuma memang karena kita mentransfer suatu informasi, ya kan pasti ada orang yang kayak
enggak kok, enggak kayak gini, harusnya kayak gini. Apalagi kalau misalnya ketika kita ngomong bahasa Inggris itu kan sometimes banyak banget ya polisi grammar yang Iya. mengoreksi grammar kita. Dan menurutku kayak itu fine-fine aja sih. Maksudnya kayak aku tahu intention mereka itu pasti baik kan untuk membenarkan. Cuma memang di sini ketika kita ingin memberikan kritik, memberikan apa namanya, komen, apalagi komennya itu tone-nya negatif, itu kan pasti ada tata keramanya juga gitu kan. Betul. Gimana kita nggak menyinggung, gimana biar main message-nya itu tetap tersampaikan. Jadi yang aku lakukan ketika aku mendapatkan hate comment seperti itu adalah, oh mungkin ini orang memang aslinya pengen mengoreksi yang part ini gitu, cuma memang mungkin mereka belum tahu gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin aku kayak self control biar nggak bales dengan Iya, nggak komentar kebales. yang hate juga gitu kan. Kalau kayak gitu kan apa bedanya sama mereka? Betul sih. Iya. Sebenarnya itu tuh harusnya bisa lewat DM gitu sih, nggak Nah, harus ke publik gitu loh guys. iya, maksudnya kayak kalau kita apa namanya baca tata krama lah, kita punya tata krama kan kita tahu kalau kita tuh memuji orang itu di depan orang banyak, tapi kalau kita mau mengkritik orang itu face to face aja Iya, gitu, betul, empat mata, betul banget itu. kayak gitu. Biar nggak merendahkan juga nih. Betul, iya. Jadi memang harus punya apa ya, etika lah istilahnya. Apalagi kan kita kan nggak saling kenal. Iya Itu lagi. sih poinnya ya kan. Maksudnya kayak kita nggak saling kenal, terus lu tiba-tiba Dan nge-hate, ngehujat, itu juga kayak yang ya udahlah. Orangnya nggak kenal kita juga gitu. eh, menurut banyak potensi anak Gresik yang sering diremehkan tuh dalam hal apa? Kalau aku berbicara as anak Gresik sendiri, dan juga teman-temanku yang sering sharing sama aku itu, mereka masih minder dengan latar belakang mereka sendiri gitu kan. Karena kan banyak kayak apalagi kalau untuk step up from their comfort zone gitu Iya. kan. Kayak misalnya kuliah ke luar negeri itu banyak yang aku sering kayak mengencourage teman-teman buat ayo kita coba kuliah ke luar negeri gitu biar kayak gini. Cuma mereka itu sometimes ngerasa mereka tuh nggak pantas karena they come from maybe like apa namanya, lower income family kayak gitu dari background keluarga yang kurang mampu. Aku sendiri juga punya apa namanya, backgroundku juga prasejahtera gitu. Aku juga bahkan dulu waktu dapat LPDP itu jalurnya prasejahtera gitu, karena memang background keluargaku adalah dari kalangan yang kurang mampu waktu itu. Waktu itu memang apa namanya, Abi cuma punya satu sepeda dan itu pun dipakai buat tiap hari ke Surabaya kerja. Jadi kayak ya apa namanya, sometimes aku paham sih kalau misalnya mereka itu minder dengan kondisi ekonomi mereka. Coba kalau misalnya kita minder-minder doang, ya gimana kita mau maju ya kan? Oke, bolehlah kita minder dengan kondisi keluarga kita yang sekarang. Cuma kita harus punya greget nih. Kalau misalnya aku nggak pengen end up seperti sekarang gitu kan. Iya, betul. Aku nggak pengen end up menjadi orang yang nggak mampu untuk selamanya. Jadi emang harus punya kesadaran diri kalau misalnya kita tuh ingin apa namanya, memutus mata rantai kemiskinan itu. Nah, salah satunya adalah dengan upgrade diri, ya kan, melihat potensi diri yang ada dan jangan minder dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Justru itu menjadikan motivasi bagi kita untuk apa namanya, selalu mengupgrade diri. Jadi seperti itu sih. Kita harus ini sih emang kayak merubah. Kalau misalnya keluarga kita emang menurut kita kurang mampu, kita bisa dari kita gitu. Nah, betul. Kita buat ngangkat derajat keluarga tuh bisa banget. Iya, memang maksudnya kayak kita lahir di keluarga yang kurang mampu itu memang bukan salah kita. Betul. Tapi kalau misalnya kita tetap menjadi orang yang nggak mampu, ya itu berarti salah kita. Iya, kenapa kita nggak berusaha gitu? Nah itu mungkin memang ada beberapa orang yang mereka udah berusaha keras gitu kan. Cuma memang balik lagi kita hanya bisa
mengubah apa yang bisa kita kontrol. Iya, betul. Jadi seperti kayak, oh mungkin potensi aku ada di sini. Nah, ya udah kayak keep going with that. Emang Itu kita sih. bisanya cuma segitu aja. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Tetap. Terus mau nanya, satu kalimat yang penting nih untuk anak daerah yang minder dengan mimpi yang besarnya. Iya, aku selalu nge-encourage ini sih ke teman-teman, apalagi mereka yang punya mimpi besar, bahwa jangan takut untuk melangkah sendirian. Karena apa namanya, jalan kita untuk menuju sukses itu sepi. Kita nggak selalu akan punya teman untuk berjuang. Betul Kan? banget. Sometimes kita harus berjuang sendirian, dan that's totally fine. Aku dulu waktu apply LPDP juga kayak sendirian gitu kan, nggak ada, maksudnya kayak nggak ada temen yang sama-sama apply di kampus yang sama atau di negara yang sama, dan itu aku cuma bener-bener rely on mentorku yang alumni LPDP gitu, dan itu pun kayak aku minta second opinionnya dia, sharing, tapi selebihnya ya kita berusaha sendiri. Jadi aku bikin paspor sendiri, apply visa sendiri, yang ribet banget kayak gitu, nyari info tentang kampus ini sendiri, dan bahkan waktu aku berangkat ke UK pun aku berangkatnya sendiri. Keluarga cuma keluarga cuma nganter sampai Surabaya aja, udah selebihnya aku dari Surabaya ke Jakarta berangkat sendiri, dari Jakarta ke Dubai sendiri, dari Dubai ke Birmingham juga sendiri. Jadi Oh, ya itu tadi, padahal belum ada pengalaman buat kesana gitu ya. nggak ada sama sekali. Itu kayak Keren banget. itu pertama kali kayak aku merantau, iya kan? Tadi kan aku mention dari TK sampai S1 itu aku di Gresik terus, nggak pernah merantau. Sekalinya merantau langsung ke ke UK. Jadi Keren banget. jadi ya itu sih, maksudnya balik lagi, apa namanya, jangan minder dengan kondisi kalian yang sekarang, karena ya apa namanya, kita nggak akan pernah tahu gitu lewat jalur mana kita akan sukses, dan untuk menempuh jalur itu jangan takut untuk berjuang sendirian kayak gitu kan. Sometimes orang-orang kayak nggak mau nyoba ini, nggak ada temennya, atau Iya. itu nggak mau nyoba ini, nggak ada temennya. Nah itu Takut. ya takut gitu ya. I mean, kalau rasa apa ya, rasa ingin tahumu lebih besar itu bakalan mengalahkan rasa takut sih. Jadi that's what I did. Ya, meskipun nggak ada anak Gersik yang apply apa namanya ke Warwick waktu itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi aku jadi satu-satunya anak Gersik waktu itu yang di Warwick di tahun 2023-2024 ini. Aduh, keren Iya. banget sih. Iya, ya, I mean like it's hard work, tapi worth it. Iya sih. Mm. Bener-bener banget. Ini tuh sebenarnya pertanyaan di awal ya harusnya. Cuma ini pertanyaan terakhir. Oke, boleh. Pentingnya bahasa Inggris dipelajari itu sejak dini, Kak. Apa peran penting di industri Gersik? Ya, jadi aku sempat mention kan tadi, kita tinggal di Gresik yang notabene-nya merupakan kota industri, salah satu kota industri terbesar kan di Indonesia. Dan apa namanya, the city starts growing, dan kalau kita lihat sekarang kan apa namanya, banyak banget multinational company yang ada di Gresik, ya kan? Seperti JP, Betul. ya kan, terus ada smelting, ada Wilmar, ada Freeport. Nah itu apa namanya, saingan kita itu bukan cuma orang Gresik aja gitu, Betul. ya kan? Bahkan tenaga kerja asing pun banyak, ya kan? Jadi menurutku bahasa Inggris sekarang itu bukan sesuatu yang prestigious lagi, tapi lebih ke skill dasar yang harus kita punya, ya kan? Sayang banget kalau misalnya hard skill kita itu udah bagus, kita udah apa namanya, misalnya kayak jago di bidang teknik industri, udah jago pokoknya jos, tapi kita nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu bakalan kalah saing dengan apa namanya, pekerja yang dia itu skillnya biasa-biasa aja, tapi dia bisa mendeliver itu dengan bahasa Inggris
dan dia bisa meyakinkan employer untuk menerima dia. Iya, Nah, betul banget. jadi bahasa Inggris sekarang itu bukan sesuatu yang kan nggak bakalan ke Inggris. No, justru mau nggak mau sekarang tuh kita tuh hidup berdampingan dengan bahasa Inggris. Iya, jadi nggak ada alasan kita tuh nggak belajar bahasa Inggris karena nggak akan dipakai loh. You will use that language eventually. So penting banget untuk kita start belajar, dan belajar itu nggak ada batas waktunya. Jadi jangan ngerasa kalian tuh terlalu tua untuk belajar sesuatu ya. Ini terlepas bahasa Inggris ya, terlepas dari bahasa Inggris apapun itu, jangan merasa terlalu tua untuk memulai. Karena kan kalau di Islam kan kita menuntut ilmu itu wajib ya kan, dari kita kecil sampai kita meninggal nanti. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Oke, so itu sih, jangan lupa. Udah nih, kakaknya mungkin ada hal yang bisa diomongin ke audiens gitu. Iya, jadi last for me, untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang, carry on, tetaplah berjuang apapun itu, karena kita nggak pernah tahu di episode mana kita akan sukses. It might seem so difficult at first, but you get there. Dan setelah kalian sukses, setelah kalian berhasil meraih apa yang kalian impikan, itu kalian akan merasa perjuangan kalian selama ini tuh nggak sia-sia. So keep trying. Alhamdulillah. Oke, makasih banyak ya buat Mbak Nada nih. Kalau mau kenalan lebih deket lagi sama Mbak Nada bisa di DM Instagramnya. Kalau boleh tahu apa Instagramnya? Ya, teman-teman bisa follow aku di Instagram di @nada_al_mubarokah, atau di LinkedIn juga boleh, Kautur Nada Al-Mubarokah. Dan just let me know, Kak, aku habis nonton podcast kakak di Indie Gersik. Ya, ntar langsung aku follow back. Oh ya, kakaknya juga bisa loh. Kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris juga bisa Boleh. menghubungi di. Iya, tinggal DM aja kalau misalnya kalian interested untuk belajar bahasa Inggris, mau private atau kelompokan juga boleh, sama circle-circle-nya ya kan. Daripada kita hangout gak jelas kan, mending Betul. sambil belajar ya. Dan kalau misalnya kalian lagi prepare untuk IELTS atau TOEFL, I'll be more than happy to help. Itu bisa di mana aja ya, Kak? Iya, bisa di mana aja. Bahkan aku sempat punya student yang dia tuh kayak tiap ngajar itu di cafe gitu kan. Jadi kayak working from cafe gitu. Oke, makasih banyak ya buat Mbak Nada nih, yang banyak banget pengalamannya dan keren banget tentunya. Makasih. Makasih ya Kak buat waktunya. Iya, terima kasih. Bye-bye. Bye.